Sagimo pun segera kubawa berobat ke pihak medis. Namun ia tak kunjung sembuh. Sebaliknya, kondisi Sagimo malah memburuk. Namaku Tukini. Usiaku 40 tahun. Usia yang belum terlalu senja. Namun pahit dan kerasnya hidup membuatku nampak lebih renta dari usiaku sebenarnya. 7 tahun silam semuanya berjalan mulus. Ketentraman dan kebahagiaan mewarnai hari-hari keluargaku. Terlebih aku dan suamiku Sagimo mendapatkan karunia tak ternilai. Ya, tak lain ketiga anakku yang tumbuh sehat dan normal. Namun siapa sangka, sebuah musibah mengintai, sebuah fakta yang tak ku ketahui sebelumnya. Garis keturunan suamiku menderita penyakit yang bisa timbul kapanpun. Dan musibah itu pun datang tanpa tanda-tanda sebelumnya. Sagimo suamiku seorang pekerja keras. Ialah tulang punggung keluarga. Tapi yang terjadi di hari itu merubah segalanya. Ia baru saja pulang berladang ketika panas tinggi tiba-tiba menyerangnya. Demam biasa pikirku, karena itu ia tak kubawa ke puskesmas. Namun keesokan harinya suamiku tidak bisa bangun dari tidurnya. Ia terjatuh berulang kali saat mencoba beranjak keluar. Raosipun langsung bentar kayak sakit niku kayak terus ambruk niku. Sagimo pun segera kubawa berobat ke pihak medis. Namun ia tak kunjung sembuh. Sebaliknya, kondisi Sagimo malah memburuk. Entah kapan suamiku bisa pulih. Dokter hanya mengatakan suamiku mengalami pengapuran tulang. Namun suamiku yakin sakitnya bukan karena alasan medis, melainkan karena sebuah kejadian di masa silam. Suamiku percaya semua penderitaan ini akibat sumpah pemilik ternak yang tak ikhlas ketika ternaknya dijual kakek buyut suamiku. Dul, coba sami-sami nih. Kayak mangan kok.
Semangat, Pak. Iya, minum. Kok cuma ada 3 ini gimana? Yang 2 mana yang 2 lainnya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kamu jual ya pasti ya? Kamu itu gimana kok, Dul? Udah dikasih kepercayaan, tak kasih pekerjaan, masih aja kamu ngejual sapiku, Dul. Kamu ini memang orang nggak bisa dikasih kepercayaan. Kalau gitu, tak sumpahin keluargamu. Lumpuh semua 7 turunan ya. Jangan, Pak. Ampun, Pak. Kakek buyut suamiku memang mengaku salah. Namun, apakah penderitaan yang dialami oleh keluarga suamiku sepadan dengan kesalahan masa lampau? Percaya atau tidak, sejak kutukan itu terucap, penyakit memang langsung menyerang keluarga suamiku. Dan Sagimo adalah keturunan ketiga yang menderita penyakit ini. Konon setiap garis keturunan mengalami penyakit yang sama. 7 tahun berlalu sudah, dan perih selalu menderita hatiku. Bagaimana tidak? Ia hanya bisa terkulai lemah di atas dipan kayu. Sekuat tenaga ku coba ikhlas menerima keadaannya. Namun sepertinya tidak pada suamiku. Saat suamiku masih bisa berjalan merangkak, ia seringkali marah tanpa alasan. Perabotan rumah kerap menjadi incaran amarah suamiku. Aku hanya bisa bersabar. Mungkin saja ia jenuh atau merasakan sakit yang hebat hingga amarahnya tidak dapat dikendalikan. Sabar, sabar Pak, sabar Pak. Dongo karo sing kuasa.